Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Susanto Sakila dalam Menatap Cakrawala. Di sini tempatnya para pelajar duduk manis, duduk ngobrol sambil ngobrolin pelajaran. Oke, kita berbicara dulu tentang cover saya ini. Cover saya ini mengingatkan saya pada masa lalu. Kenapa saya bikin ini? Supaya anak-anak muda lebih senang. Padahal saya nggak pernah ini. Oke, langsung saja saudara-saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan SMK Negeri 1 Mesuji Raya. Ada pokok permasalahan. Yang pertama adalah perencanaan produksi, proses produksi, pengajuan produk, promosi, dan pemasaran. Tujuan dari materi kali ini adalah mengenal lebih dalam tentang perencanaan. Sudah siap semuanya ya? Kalau sudah siap, akan pelajaran hari ini. Perencanaan produksi. Tentu kalian sudah tahu sih apa sih yang dinamakan perencanaan itu. Tapi kita samakan dulu persepsi. Sebelum tentang pengertian, kita akan melihat dulu tentang konsep umum dari produksi. Konsep umum produksi atau dikenal juga dengan istilah pembuatan produk secara terus-menerus, itu disebut dengan produksi. Termasuk di dalam produksi adalah kegiatan perakitan produk. Konsep produksi dapat kita jumpai di berbagai jenis produk, mulai dari makanan, air mineral, sampai perakitan kendaraan bermotor dan peralatan rumah tangga. Dalam konsep umum produksi itu kita mengenal ada beberapa keuntungan dan kerugian. Kita akan bahas masalah manfaat dari produksi. Yang pertama adalah sistematis. Apa sistematis? Yang dimaksud dengan sistematis di sini adalah produksi adalah proses sistematis, yaitu dijalankan secara terus-menerus dan terjadwal. Itulah yang disebut dengan sistematis. Yang dua, menekan biaya produksi. Pengeluaran untuk pegawai itu ditekan karena di sini ada mempunyai sebuah konsep. Yang ketiga, meningkatkan produksi. Jumlah produksi akan meningkat secara maksimal. Yang keempat adalah efisiensi. Di sini efisiensi yaitu banyaknya modal yang dapat ditingkatkan dengan mengurangi beban biaya pegawai. Nah, kita sekarang akan menyangkut tentang pengertian dari perencanaan produksi. Pengertian perencanaan produksi adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasaran. Termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan distribusi, perubahan tenaga harga, dan promosi. Kesuksesan ekonomi produk suatu perusahaan, barang atau jasa tergantung kepada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Kemudian secara cepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya rendah dan akan mendapatkan suatu keuntungan yang maksimal. Setelah kita mengetahui pengertian dari perencanaan, kita akan masuk yaitu dalam fase perencanaan produk. Fase perencanaan produk itu dideskripsikan sebagai tahapan-tahapan dalam kita merencanakan produk. Tahapan yang pertama, kita mengenal istilah identifikasi peluang. Nah, identifikasi peluang, apa sih peluang? Peluang itu ya peluang usaha tentunya. Jadi kita melihat sejauh mana usaha kita itu akan berkembang. Identifikasi peluang itu yang pertama itu adalah identifikasi produk. Produk apa sih yang mau kita kembangkan? Produk seperti apalah yang mau kita buat? Nah, itu kita identifikasi lebih lanjut supaya kita bisa menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Setelah kita identifikasi produk, kita akan menganalisis produk. Analisis produk itu kita akan melihat keunggulan dari produk kita, keunggulan dari produk pesaing kita, kelemahan dari produk kita, dan kelemahan dari produk pesaing.
Kalau kita bisa menganalisis keunggulan dan kelemahan produk-produk tersebut, kita akan bisa menciptakan yang disebut sebagai produk baru. Nah, jadi produk baru yang kita produksi itu merupakan hasil analisis produk dan identifikasi produk, sehingga produk tersebut akan sangat-sangat luar biasa. Selanjutnya yaitu ada prioritas proyek. Nah, kenapa kok di sini ada istilah prioritas proyek? Karena beberapa proyek itu harus kita prioritaskan. Mana yang kita prioritaskan? Yang pertama adalah segi dari strategi, segmentasi, dan teknologi. Apa sih strategi tersebut? Nah, yang disebut dengan strategi di sini strategi bersaing tentunya ya, saya bersaing dengan produk yang lain. Strategi bersaing merupakan sebuah pendekatan pasar dan produk dengan memperhatikan para pesaing usaha. Strategi ini digunakan untuk memilih peluang. Pada umumnya, perusahaan melakukan diskusi pada tingkat manajemen untuk membahas strategi dalam menghadapi pesaing usaha. Beberapa strategi yang mungkin diterapkan adalah yang pertama, kepemimpinan yang berbasis pada teknologi. Yang kedua, kepemimpinan berbasis pada efisiensi biaya. Yang ketiga, fokus pelanggan. Yang keempat adalah produk tiruan. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pembagian pasar ke dalam segmen-segmen, membuat perusahaan dapat memetakan selera pelanggan terhadap suatu produk. Di segmen selain itu, perusahaan juga akan mampu melihat perkembangan produk pesaingnya. Pemetaan produk pesaing dan memiliki sendiri ke dalam segmen akan membantu perusahaan dalam memperkirakan kelemahan produknya maupun memanfaatkan kelemahan dari produk pesaing. Selain dari tersebut, kita di dalam perusahaan ada namanya controlling. Controlling adalah mengontrol sejauh mana produksi yang kita hasilkan maupun dari saingan pasar, sehingga kita akan menghasilkan keuntungan di dalam perusahaan. Dan apa sih planning tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Tentunya kalian bisa membaca modul-modul yang telah kita berikan kepada kalian. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab untuk dapat menguasai sebagai seorang kewirausahaan atau sebagai seorang pengusaha. Kalau dalam bahasa gaulnya itu sebagai entrepreneurs. Yang pertama adalah bagaimana fungsi kontrol produksi, bagaimana evaluasi produk baru, apakah pengelolaan sumber daya, pengertian dari visi misi, apakah asumsi dan batasan, apakah saya bisa melaksanakan dari berbagai macam produksi tersebut. Coba pertanyaan-pertanyaan seperti ini nanti kalian tulis, kalian pahami, akan saya pantau pada hari ini. Nah, sebelum kita menganalisis pembuatan produk, tentunya kalian bingung terhadap permodalan. Saya butuh modal usaha. Untuk bagaimana sih saya harus memulai modal usaha? Bagaimana saya meminjam usaha tersebut? Bisa melalui bank atau melalui lembaga-lembaga lainnya. Nah, di sini akan saya deskripsikan salah satu lembaga permodalan. Sebentar ya guys. Ini pengetahuan umum supaya kalian nanti anak-anak SMK itu tidak gagal fokus. Nanti kalian tidak mengetahui tentang dunia perkreditan, nanti kalian kalau zaman sekarang itu dianggap gaptek. Anak SMK Negeri 1 Musjaya harus tahu dong, biar nggak gagal paham. Oke, sekarang akan kita melihat sebuah lembaga tentang kalian harus menyimak dan menyaksikan secara baik-baik. Selamat menyaksikan. Pagi Bang, gimana kabar dagangan? Hei, ya begini-begini aja kita sih. Bang, ini kantor apaan sih? Tulisannya BPR. Apaan ya? Itu loh ada tulisannya Bank Perkreditan Rakyat. BPR itu bank, bisa nyimpen duit, bisa juga minjem duit. Oh, tapi aman gak ya duit kita kalau disimpan di BPR? Itu ada pegawainya. Tanya saja yuk.
Permisi Mbak, boleh tolong dijelaskan Mbak, BPR itu sebenarnya apa ya? Halo Bapak Ibu. Jadi, BPR itu adalah Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu jenis bank di Indonesia yang didirikan oleh orang Indonesia untuk melayani masyarakat Indonesia. Jadi, BPR ini 100% asli Indonesia. Sebenarnya sejarah cikal bakal BPR sudah dimulai dari abad ke-19 pada zaman penjajahan Belanda loh. Kemudian berkembang dan berubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR sejak ditetapkannya Undang-Undang Perbankan pada tahun 1992. Sampai dengan saat ini, ada ribuan BPR beserta jaringan kantornya yang tersebar di seluruh Indonesia loh Bapak Ibu. Lokasinya juga terdapat di daerah perkotaan maupun pedesaan. Terus produknya apa aja ya? Iya, kita bisa ngapain saja ya di BPR? Apa aman ikut produknya BPR? Nah, Bapak Ibu, BPR ini lembaga keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sama seperti bank-bank lainnya. Produk utama BPR juga sama seperti bank lain. Bapak Ibu bisa menyimpan uang maupun meminjam uang di BPR. Simpanan bisa dalam bentuk tabungan ataupun deposito. Dan jangan khawatir, uang Bapak Ibu yang disimpan di BPR aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sedangkan untuk peminjam uang, BPR siap memberikan pinjaman dengan proses yang cepat dan mudah untuk masyarakat Indonesia, khususnya UMKM. Selain simpanan dan pinjaman, di beberapa BPR masih ada produk-produk tambahan lainnya yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, untuk bikin seluruh BPR makin kompak dan semakin dikenal oleh masyarakat, saat ini BPR hadir dengan tanda identitas yang sama. Jadi, nanti Bapak Ibu bisa lebih mudah mengenali mana BPR. BPR dengan tanda identitas yang sama ini siap menyediakan jasa perbankan untuk mendorong potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta berkontribusi untuk perekonomian lokal. Yuk, Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita ke BPR, Bank Sahabat Anak Negeri. Nah, tadi itu merupakan ilustrasi tentang dari Bank Perkreditan Rakyat. Oke, beberapa kegiatan yang ada di BPR bisa kita lihat sendiri di layar monitor. Nanti akan saya beri waktu supaya kalian bisa membacanya sendiri-sendiri ya, Sob ya. Seperti ini kegiatan BPR, mengumpulkan dana dari masyarakat, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan lainnya. Kenapa saya kenalkan Bank Perkreditan Rakyat? Karena di daerah kita ini kalian belum mengenal seperti ini. Mungkin kalau bank dengan merek lain kalian sudah mengenal, tapi kalau ini adalah pengetahuan umum supaya kalian tidak ketinggalan. Kegiatan BPR yang dilarang: menerima simpanan berupa giro dan ikut serta lalu lintas pembayarannya tidak boleh, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha persaingan, melakukan usaha di luar kegiatan usaha. Nah, itu ada yang tidak boleh kegiatannya. Kepemilikan dari BPR. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia. Jadi aman guys, yang punya ini adalah putra dari Indonesia. Orang asing tentunya nggak boleh. BPR yang berbentuk hukum, operasi, pemilikannya diatur berdasarkan undang-undang. BPR yang berbentuk perseorangan terbatas, sahamnya dapat diterbitkan saham atas nama. Untuk pembahasan untuk saham nanti kita akan berbicara di bab. Perizinan BPR, setiap pihak melakukan pendirian BPR wajib terlebih dahulu memperoleh perizinan usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Siapa sih guys sekarang Direktur Bank Indonesia kita guys? Tentunya kalian sudah tahu.
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: A. Persyaratan untuk menjadi pengurus bank, larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank, modal depositor minimum untuk BPR, batas maksimal kepemilikan dan pengusahaan, layanan perencanaan, batas waktu perizinan pendirian dari bank. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk pembukaan kantor cabang BPR antara lain: persyaratan tingkat kesehatan BPR, tingkat persaingan, tingkat kejenuhan, pemerataan pembangunan, batas waktu pemberian, batas waktu alasan penolakan. BPR tidak dapat membuka kantor cabang di luar negeri karena BPR tidak melakukan kegiatan usaha dalam jasa layanan yang berkaitan dengan valuta asing. Pendirian BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh izin Dewan Gubernur Bank Indonesia. Yang pertama, warga negara Indonesia. Jadi orang asing nggak boleh ya guys. Pada hukum Indonesia, pemerintah daerah, dua pihak atau lebih. Untuk mendirikan BPR ini tidak murah guys. Kalau saya mungkin bisa sih mendirikan BPR ini. Tapi untuk siswa-siswaku mungkin belum bisa. Yang pertama, mempunyai modal. Modal itu sebesar 4 miliar. 4 miliar guys, itu untuk zona 1. 8 miliar untuk zona kedua, 6 miliar untuk zona 3, dan 4 juta untuk wilayah zona 4. Mungkin kalau ingin dirikan ini kita pakai zona keempat ini dengan modal 4 juta rupiah. Mengenai jumlah modal yang disetor untuk pendirian BPR yang ditetapkan sesuai dengan zona tersebut. Zona diberikan menjadi 4 zona tadi ya guys ya. Apa sih zona itu? Zona adalah tempat yang menunjukkan potensi ekonomi yang lebih tinggi bila dikaitkan dengan sebagai berikut. Zona menunjukkan potensi ekonomi yang paling tinggi. Zona 1 itu guys. Zona 4 itu menunjukkan lebih rendah daripada longgar. Kepengurusan BPR terdiri dari direksi dan komisaris, anggota direksi dan wakil, dan dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Thank you attention. Thank you for your watching. I'm sorry if I have make many mistake. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sob, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalau kurang paham diulang-ulang lagi videonya karena materinya ini sangat-sangat berat sekali, menguras pemikiran kalian. Pokoknya kalian harus tetap semangat. Selamat beraktivitas.